Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya Nailul Hidayati. Kali ini saya akan menyampaikan pengimbasan dari diklat yang saya ikuti, yaitu diklat keterampilan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Bapak Ibu sekalian, teknologi di dunia pendidikan itu sangat maju. Nah, sebagai guru kita perlu mengikuti teknologi sehingga kita bisa berfokus pada bagaimana kita melakukan pembelajaran kepada murid. Nah, mengintegrasikan teknologi yang ada saat ini dan kemampuan non-teknis kita sebagai guru di dalam kelas dapat menginspirasi kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan kreativitas, sehingga hasil kegiatan belajar mengajar akan lebih baik. Nah, dalam diklat kali ini saya diajarkan 6 hal, yaitu resilience, critical thinking, creativity, communication, empower teacher, and collaboration. Tetapi dalam pengimbasan ini saya hanya ingin menyampaikan 3 hal, yaitu resilience, yaitu tangguh dalam menghadapi teknologi, kemudian critical thinking, berpikir kritis dengan menggunakan teknologi, dan creativity, yaitu berisi tentang konten dan teknik penceritaan. Bapak Ibu sekalian, yang pertama, apakah kita akan bahas resilience? Resilience, apa itu resilience? Resilience adalah kemampuan seseorang untuk bangkit dari desakan kemunduran atau kegagalan. Dalam hal ini, apakah kita mampu mengikuti teknologi itu? Nah, untuk tahu seberapa tangguh, seberapa besar keinginan bangkit kita untuk menghadapi desakan itu, maka kita perlu mengetahui apa itu SAMR atau SAMR. Nah, apa itu SAMR? SAMR adalah tingkat kematangan seorang guru dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Lalu, apa hubungannya SAMR dengan resiliensi? Mengetahui SAMR memberikan gambaran kita harus seberapa resilience, seberapa tangguh seorang guru dalam menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian, SAMR itu singkatan dari substitution, augmentation, modification, dan redefinition. Apa itu substitution? Substitution adalah kegiatan pembelajaran di mana pada kegiatan itu seorang guru sudah menggunakan teknologi, tetapi antara sebelum menggunakan dan sesudah menggunakan teknologi itu tidak ada bedanya, sama saja. Nah, contohnya apa? Misalnya kita menggunakan Google Meet, tapi dalam Google Meet itu kita hanya memberikan ceramah saja, menyampaikan sesuatu saja, tanpa ada interaksi dua arah antara kita sebagai guru dan siswa. Nah, itu yang dikatakan sebagai substitution. Kemudian augmentation. Apa itu augmentation? Kita sudah mengadaptasi atau menggunakan teknologi itu, ya, tetapi peningkatannya hanya sedikit, memanfaatkannya tidak maksimal. Ya, contoh misalnya kita membuat video dengan Google Meet hanya untuk diskusi dan tanya jawab saja. Jadi sudah ada interaksi dua arah, tetapi hanya digunakan untuk misalnya setelah ceramah kita melakukan tanya jawab dengan siswa. Itu yang dikatakan sebagai augmentation. Kemudian modification. Nah, modification itu jauh lebih baik lagi. Nah, kita menggunakan teknologi itu misalnya menggunakan Google Meet, tetapi di situ kita juga bisa mengajak orang lain, mengundang orang lain
dan atau membawa murid kita keluar kelas. Misalnya kita ajak ke suatu tempat secara virtual. Nah, itu yang dikatakan sebagai modification. Ya, kita bisa mengajak pihak lain, pakar, untuk menyampaikan topik pembelajaran kita, menambah wawasan kepada siswa kita. Atau itu tadi, mengajak murid kita ke suatu tempat untuk mengadakan kunjungan tetapi secara virtual. Dan yang terakhir, tingkatan yang terakhir yaitu redefinition. Ini jauh lebih baik lagi, ya, menggunakan teknologi di sini tidak sekedar interaksi dua arah dengan siswa, tetapi juga di sini teknologi yang kita kan jauh lebih luas, ya. Misalnya kita menggunakan Google Meet, tapi untuk mengadakan webinar, mengadakan proyek pameran dan atau pentas virtual. Nah, itu Bapak Ibu yang dikatakan sebagai SAM-R. Nah, kemudian pembelajaran yang kedua adalah critical thinking atau berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Yaitu memutuskan apakah menerima, menolak, atau menunda suatu pernyataan. Nah, apa produk dari berpikir kritis? Yaitu penilaian dan keyakinan. Apa peran berpikir kritis dalam praktek e-learning, dalam penggunaan teknologi? Berpikir kritis adalah prasyarat untuk student-centered learning. Ya, jadi kita tidak lagi teacher-centered, tapi student-centered learning. Di sini kita butuh berpikir kritis. Nah, sedangkan student-centered learning adalah prasyarat e-learning yang efektif. Ya, jadi kalau kita menggunakan teknologi untuk e-learning, maka kita wajib menggunakan student-centered learning. Ya, pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, kemudian apa hubungan antara berpikir kritis dengan praktek saya sadar, saya berpikir atau SSSP, 3SP. SSSP adalah pemasan atau siap berpikir kritis. Nah, saya sadar. Apa itu saya sadar? Adalah untuk melatih ketajaman dan keterbukaan pikiran dalam sebuah observasi. Kemudian, saya jadi terpikir atau saya berpikir. Apa yang dimaksud dengan saya jadi terpikir atau berpikir adalah untuk melatih ketajaman, keterbukaan dalam pikiran yang sangat dalam. Nah, kita harus berpikir kritis di situ. Itu Bapak Ibu yang dikatakan sebagai critical thinking. Dan yang terakhir yaitu creativity yang berisi tentang konten dan bagaimana teknik penceritaan. Apa itu kemampuan bercerita? Teknik penceritaan kan berarti bercerita. Nah, yaitu kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau kejadian. Nah, di sini kan kadang kita dibutuhkan bercerita. Nah, itu. Nah, lalu apa kelebihan teknik bercerita? Yaitu menjadikan cerita itu mudah diingat. Kalau kita cerita pada siswa, maka insya Allah siswa kita akan ingat betul apa sih yang diceritakan oleh guru mereka. Nah, bercerita tentu berisi konten, berisi suatu atau konten. Nah, kontennya itu apa? Segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual, yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. Ada 3 tahap membuat konten. Yang pertama, membuat rencana. Nah, dalam membuat rencana di sini ada 3 komponen utama yang perlu diperhatikan pada saat membuat rencana, yaitu mengerti persis apa masalahnya, mengerti persis apa solusi paling tepat, dan mengerti persis pemirsaannya, kepada siapa cerita ini akan kita sampaikan. Kemudian tahap yang kedua mengeksekusi atau
melaksanakannya. Nah, dalam pelaksanaannya ini ada 3 kunci utama, yaitu impact, dampaknya, communication, bagaimana komunikasinya nanti selanjutnya, dan persuasion, bagaimana kita menghimbau di situ. Dan yang terakhir yaitu pemasaran. Nah, bagaimana cerita itu akan kita sebarkan, itu pemasaran. Nah, lalu apa kaitannya dengan pembelajaran dengan teknologi? Cerita itu, kreativiti kita itu dengan teknologi, yaitu kemajuan teknologi dapat membantu kita dalam mengolah kemampuan bercerita. Ya, kejujuran menjadi faktor yang penting, ya jelas itu ya, bagaimana kita bercerita, kita gunakan teknologi yang ada, kita manfaatkan itu. Nah, dalam teknik penceritaan ada hook, ada pengaitnya antar satu fase kegiatan dengan kegiatan yang lain. Ya. Apa itu hook? Hook atau pengait itu adalah elemen yang dapat menarik penonton untuk terus mengikuti cerita yang akan disampaikan. Jadi penyambungnya antara fase yang pertama, kedua, atau adegan yang pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Nah, bagaimana cerita itu selalu kembali dengan melihat diri kita sendiri. Kalau kita cerita, bagaimana, menarik atau tidak, informatif atau tidak. Cerita itu membuat kita peduli atau tidak. Orang itu nanti peduli atau tidak dengan cerita kita. Ya, kita sebagai pembuat konten harus selalu dapat menjawab dengan tepat. Ya, sehingga kita bisa membuat cerita itu dengan baik. Nah, oleh karena itu kita harus jujur pada diri sendiri. Setelah kita membuat cerita itu menarik atau tidak, informatif atau tidak ceritanya, peduli atau tidak nantinya pemirsa kita. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai 3 hal dalam adaptasi teknologi di bidang pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.